langkah utama selaku pengurus ketua KKSS coba bangun komunikasi dengan siapa saja teman dekatnya sehingga nanti siapa yang bisa dipanggil jadi nanti ada manfaat yang bisa di dalamnya dan saya kira kita sudah maklum bersama kita sudah biasa dengan arisan-arisan seperti ini tetapi cobalah pola pikir kalau ada sesuatu materi yang dibutuhkan nanti coba jangan semata-mata dari sudut pandang agama tapi bagaimana juga dalam sudut pandang yang lain sehingga nanti teman-teman yang ada bisa berpartisipasi baik saya sebagai dokter sekaligus ustaz sedikit ada satu hal yang mungkin saya bagi hari ini bagaimana kita bisa memaknai apa itu sebenarnya kesabaran dalam dalilnya wasta'inu bis-sabri was-shalah innahu lakabiratun minal khasirin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Ini cukup berat kecuali orang-orang yang ikhlas. Hanya dua yang diminta Allah untuk menolong kita dalam kehidupan, salat dan sabar. Itu dalam ayat itu. Nah, tentu sabar tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang kan kita kata memikirkan sabar itu identik dengan pendiam. Tidak. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang-orang yang ingat Allah hatinya akan tenang. Salah satu ciri kesabaran adalah ketenangan. Tidak ada orang mampu bersabar kalau tidak tenang. Yang pertama adalah harus tenang menghadapi apapun. Kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa berbuat apa. Jadi kunci kesabaran yang pertama adalah ketenangan. Kadang kita menghadapi sesuatu belum pasti benar, kita sudah menyikapi dengan berlebih-lebihan atau tidak merespon. Itu tenang dulu, coba supaya dalam ketenangan itu biasanya ada jalan keluar. Jadi saya dalam berbagai pengalaman ya, baik organisasi dan keluarga maupun pernah jadi birokrasi, ketenangan itu penting. Kalau tidak tenang, tidak mampu, tidak apa-apa. Menghadapi siapapun harus tenang. Yang kedua, ciri kesabaran itu sabar. Kalau tidak sabar, tidak bisa sabar. Karena yang kita hadapi bukan hanya hal-hal yang positif yang membuat kita bahagia, kadang membuat kita agak goncang. Tabah menghadapi ujian dan cobaan. Kalau tidak tabah menghadapi ujian dan cobaan, kita tidak termasuk orang-orang yang sabar. Makanya ketabahan itu penting. Tabah. Jadi apa yang di dunia ini, siang dan malam, suka dan duka, itu silih berganti. Itulah dinamika dalam kehidupan sehingga Rasulullah mengatakan dunia ini kan panggung sandiwara. Siapa yang mampu memenangkan pertarungan itulah pemenang. Karena dunia ini adalah ujian dan cobaan dan itu tidak pernah berhenti sampai keinginan untuk mendapatkan sesuatu apa yang diharapkan cukup harus ketekunan itu kesabaran. Kalau Anda misalnya bekerja 5 hari, bekerja 2 hari, setelah dapat uang, tidur lagi,
kemudian besoknya habis uang baru bekerja lagi. No, makanya manfaatkan usia selagi masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan ujungnya wa qina adzabannar. Jadi dua untuk akhirat, satu untuk dunia. Di dunia hasanah itu dunia, wa fil akhirati hasanah itu akhirat, wa qina adzabannar dua ke akhirat, satu di dunia. Betul termasuk betul dalam menjalankan ibadah, tapi lawan karena kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan potensi dalam diri untuk baik dan potensi untuk buruk. Itu sudah pasti, setiap manusia punya potensi baik dan potensi buruk. Apa solusinya? Kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan merugilah yang mengotorinya. Maka kunci dari semuanya adalah kebeningan hati. Apabila hati ini bening seperti kaca, maka akan tersambungan dengan nur ilahi, maka bisikan-bisikan hati insya Allah selalu kepada kebaikan. Itu adalah hati nurani itu. Hati nurani tidak pernah berdusta kecuali kita sepakat untuk berdusta. Itu. Jadi sahabat itu pertama tenang, teguh, tabah, teguh, teliti. Tidak semua yang kita dengarkan harus kita telan. Terkadang darinya begini, wa asa antak kerahu sayun wa taqulaku wa asa antubidu sayun wa khairul. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu tapi baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu tapi buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kita tidak tahu apa. Jadi jangan melihat pahitnya obat langsung dimuntahkan, tapi jangan lihat sesuatu yang manis langsung ditelan. Tidak seperti itu dalam kehidupan. Maka telitilah dengan baik semua yang kita dengarkan, kita saksikan. Kita jangan senantiasa berburuk sangka, karena segala sesuatu pasti ada hikmah. Orang tua pernah bilang melihat menurut pandangan kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Coba-cobalah merenung, mungkin cara Allah memperlihatkan kepada saya supaya saya tidak seperti itu. Ambil positifnya. Kalau kita mampu mengambil positifnya, teliti mengambil positifnya, maka tidak ada Rabbana ma halakta hadza batil. Tidak mungkin Allah kata tidak ada yang saya ciptakan sia-sia. Pasti punya hikmah di baliknya. Hanya orang-orang yang tidak teliti, yang tidak memahami dirinya, tidak bisa mengambil hikmah dari setiap asal yang terjadi. Kalau itu mampu kita lakukan dalam kehidupan, insya Allah kita bisa berkembang. Ya, yang pertama ketenangan, ketabahan, ketekunan, ketelitian, tertib. Kelima tertib. Tertib itu ya, yang depan di depan, yang di belakang. Makanya ada dalam teori rumah tangga itu ada skala prioritas. Sudah harus diprogramkan. Jangan melihat orang beli ini itu tidak pernah direncanakan, hanya keinginan nafsu. Akhirnya program yang sudah disusun rapi itu terbengkalai. Makanya dalam manajemen rumah tangga perlu ada. Tidak perlu ikut-ikutan. Saya bilang sama ibu, orang beli apa saya juga mampu, tapi untuk apa?
Bukankah kita naik mobil juga jalan? Untuk apa? Kebahagiaan kita tergantung dari hati kita masing-masing, bukan dia. Ya. Mari kita sama-sama saling mengingatkan, kebahagiaan bukan dari dunia, bukan jahat. Kebahagiaan itu adanya di hati masing-masing. Kita lihat ini, apapun yang dia terserah dia, bukan saya yang merasakan kebahagiaan itu, adalah saya. Orang beli apa terserah, yang penting kita sudah punya planning. Jangan melangkah di luar batas kemampuan. Anda akan mengalami kecelakaan. Makanya perlu mengukur diri tertib dalam segala urusan. Sampai saya katakan di program uang belanja sekian, biaya tetap juga sekian, biaya anak-anak sekian, jangan melenceng dari situ. Kalaupun nanti ada sesuatu yang masih sisa-sisanya mampu kita laksanakan, tapi jangan mengikuti ini. Tapi kebutuhan itu hidup. Itu sabar ada tertib. Tertib itu niat itu bertakbir. Itu tertib. Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Hanya ada skala prioritas, disusun berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kita sabar karena memegang keyakinan itu seperti memegang bara api. Kalau kita lepas, kita kehilangan. Tapi kalau kita pegang, ya memang panas. Godaannya besar. Memegang, saya ambil apa tidak ini? Sampai tidak saya ambil ini kan korupsi. Pegang, semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Siapapun, jabatan, pangkat akan berakhir. Nafas pun akan berakhir. Jadi untuk apa semuanya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggulangi semua masalah yang merintangi, yang menghalangi kita untuk berbuat baik atau menjalankan agama yang kita yakini kebenarannya. Tidak ada agama yang diridhai Allah kecuali Islam. Inna dina Allah Islam. Bukanlah baik. Apa yang tidak kita sudah dapat mutiara. Mutiara adalah Islam. Bu Haja ya. Tidak seperti Rasulullah kalau semua sudah tenang, sudah tabah, sudah tekun, sudah teliti, tertib, tanggulangi, tidak bisa pasrah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billah. Sudah yang